semua kekayaan datang dari kerja keras. Ada yang datang dengan mudah, tapi dibayar mahal dengan kehancuran. Ini kisah nyata tentang Surya, seorang lelaki biasa yang memilih jalan sesat demi menjadi kaya raya. Jalan itu dikenal dengan nama Pesugihan Kandang Bubrah. Surya hanyalah seorang pedagang kecil di sebuah pasar tradisional. Hidupnya penuh kekurangan. Warung sembakonya sepi, utangnya menumpuk, dan sering dihina tetangga. Bahkan anak-anaknya malu mengaku punya ayah seperti Surya. Istrinya mulai sering marah-marah, minta cerai. Setiap malam, Surya hanya bisa duduk termenung di depan warung tuanya, memandangi genteng bocor sambil berpikir, kenapa hidup gue kayak gini terus? Sampai suatu malam, seorang pria asing menghampirinya. Dengan suara pelan, pria itu berkata, "Kalau mau kaya cepat, datang saja ke Gunung Lawu. Cari pesugihan kandang bubrah, tapi ingat, keluargamu akan hancur." Awalnya Surya menolak, tapi keadaan terus menekannya. Ketika utang mulai ditagih dengan ancaman dan anak-anaknya sudah tak mau lagi bicara padanya, Surya menyerah. Ia pergi diam-diam ke Gunung Lawu, ditemani seorang dukun. Di tengah gelapnya malam, mereka melakukan ritual. Di atas batu besar, Surya menyembelih ayam cemani. Darahnya diteteskan ke tanah sambil membaca mantra. Setelah itu, datang suara pelan tapi jelas di telinganya. "Hartamu akan datang, tapi keluargamu akan hancur perlahan-lahan." Dan benar saja. Seminggu setelah ritual itu, warung Surya tiba-tiba dipenuhi pembeli. Modal yang tadinya tinggal recehan, kini berlipat ganda. Toko-toko baru dibuka, bahkan sampai membuka toko bahan bangunan. Dalam setahun, Surya punya 3 mobil mewah. Rumahnya direnovasi jadi 2 lantai, lengkap dengan kolam ikan dan taman di belakang. Tetangga-tetangganya yang dulu menghina, kini justru datang mengemis, minta kerja. Surya mulai menikmati hidup barunya, makan enak, bergaul dengan orang kaya, dan bahkan membeli rumah kedua. Tapi bersamaan dengan itu, keluarga kecilnya mulai berubah. Anak sulungnya mulai jadi pemalas, hobi mabuk-mabukan, bahkan berani melawan ibunya. Istrinya yang dulu setia, kini sering pulang larut malam. Sampai akhirnya Surya mendengar kabar bahwa istrinya berselingkuh dengan salah satu pekerjanya sendiri. Namun yang paling menyeramkan bukan itu. Setiap malam di kamar belakang rumahnya terdengar suara tangisan. Kadang suara anak kecil, kadang suara perempuan menangis terseduh-seduh. Tapi saat dicari, tidak ada siapa-siapa. Surya ketakutan, tapi ia sudah terikat janji. Dan benar saja, setelah itu, satu persatu anggota keluarganya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Anak sulungnya tewas kecelakaan. Istri ditemukan meninggal di kamar hotel. Tinggal Surya sendiri, kaya raya, tinggal di rumah besar. Tapi setiap malam ditemani suara tangisan dari ruang kosong yang tak pernah bisa ia buka. Kini, hartanya tak berarti apa-apa, karena semua orang yang ia cintai sudah pergi. Pesugihan memang menjanjikan kekayaan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Apakah harta lebih berharga daripada keluarga yang kau cintai? Pilihan itu milikmu.